Untuk itu, saudara penuntut umum maupun terdakwa dari penasihat hukum terhadap putusan ini, saudara mempunyai hak-hak untuk menerima ataupun menolak isi putusan dengan mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau menggunakan waktu untuk berpikir dalam ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu, saudara silakan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Dari penuntut umum, maaf, saudara terdakwa, penasihat hukum ingin menyampaikan izin ya terkait dengan putusan yang tadi dari saudara penuntut. Jadi demikian ya, dengan selesainya dibacakan maka perkara pidana terdakwa riwayat Agus Pratama alias Agus dinyatakan selesai sidang. Sudah berapa? 10 tahun. Dari tuntutan 12 diputus 10 tahun. Denda 100. Tunggu dulu. Ya. Bang, dulu. Ya, Di luar aja, di luar kita. Di luar kita. Recording stopped. bebas saja apa Ibunya. Ya. sama istrinya juga. Ibunya, keluarganya, ya, ada kakaknya juga. Istrinya juga ya? Istrinya juga datang? Istrinya saya nggak lihat ya. Ada jam. Ah, biar nggak ini jalan ya di sini aja nih. Situ bang. Sini Bang. Sini bang. Ya. Ya. Apa Mundine? Bagaimana? Gimana hasilnya? Vonis dari tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara, kemudian hakim telah membacakan tadi dan kita sama-sama mendengarkan mengenai pertimbangan hukumnya. Terkait hal tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dengan hukuman penjara 10 tahun. Ya, mungkin itu yang kita dengar ya. Kemudian dari terdakwa ada hak, ya, ada hak-hak yang diberikan secara hukum kepada terdakwa dalam bentuk mengajukan hak hukumnya, apakah itu menerima atau menolak, kemudian pikir-pikir terhadap putusan hakim selama 10 tahun. Banding bang. Kita pikir-pikir dulu selama 7 hari, pasti kita akan melakukan upaya hukum banding, ya, terkait dengan putusan. Ya. Jadi pertimbangan banyak, kita belum membaca secara utuh putusan hakim tadi pada inti-intinya, ya. Banyak fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan itu kami mendengar tidak dipertimbangkan secara utuh. Mungkin itu alasan-alasan kita untuk mengajukan upaya hukum banding.
ya. Yang disampaikan apa Jadi tadi? setelah vonis, Agus mendekat ke Ya. ke teman-teman pengacara. Apa yang dia sampaikan? Terkait dengan hak hukumnya, ya, terkait dengan pikir-pikir. Jadi ada tenggang waktu selama 7 hari secara hukum untuk melakukan upaya hukum banding, ya. Jadi Agus menyampaikan tadi pikir-pikir selama 7 hari ini. Tapi yang pasti tadi terdakwa menyampaikan kami akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim pada Yang paling memberatkan apa untuk banding misalnya? maksudnya seperti apa? Yang Memberatkan. membuat harus banding itu apa yang Pertama kalau kami dari tim penasihat hukum dari awal berkeyakinan dan fakta dari majelis hakim mempertimbangkan dalam putusannya bahwa saksi yang melihat terkait dengan korban itu tidak ada. Ya, ini jadi alasan juga kita dalam upaya hukum banding. Jadi saksinya berdiri sendiri-sendiri. Itu kita sudah dengarkan secara bersama. Itu alasan kami untuk melakukan upaya hukum banding. Kalau tadi yang di dalam persidangan yang memberatkan hukuman itu Agus apa yang hakim sampaikan? Yang memberatkan ya, sesuai dengan kami melihat putusan majelis hakim ini sama persis dengan BAP ya. Kami lihat dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian itu sama persis dalam pertimbangan hukum. Salah satunya apa yang tadi disampaikan? Terkait dengan terbukti terdakwa melakukan suatu kesalahan dalam bentuk memakai cara-cara kekerasan fisik maupun verbal kepada terdakwa, yaitu seperti contoh ya, kalau kamu tidak mau melakukan perbuatan itu saya akan bakar, saya akan buka kepada orang tuanya, itu yang disampaikan. Itu yang berat. Iya, itu dalam pertimbangan. Ada yang lain? Cukup. Terima kasih. Mungkin tanggapannya terhadap vonis 10 tahun. Kita pikir-pikir, ya. Masih ada 7 hari waktu. Masih ada 7 hari. Kita, insya Allah kita akan banding.